Teguh itu masuknya di arah di seratusan gitu ya, di harga 100 waktu dia turun dari 200 karena turun dalam banget tuh baru spek buy dari bawah ya. Iya. Itu keren banget, sumpah. Ada yang nanya nih dari Albert Wijaya, Bang, biasanya target TP berapa persen nih buat scalping sama swing? Nah, tadi kita sudah bahasin money management. Kalau target sendiri, Mas Teguh gimana tuh? Kalau swing itu biasanya di atas 10% lah. Oke, 10. Kalau scalping itu kan ini tergantung. Kalau misalnya saya numpang, ya mungkin range persentase profitnya mungkin bisa lebih besar lagi gitu. Tapi kalau ikut gerakin sahamnya mungkin ya 5-10% aja udah cukup kayak gitu. Oke, kalau nebeng-nebeng aja ya dikasih 2-3% ya sudah bersyukur ya. Tapi kalau untuk yang digerakin sendiri ya target-targetnya bisa 10% juga lah ya. Kemudian nih, ini ya teman-teman ya, jangan lupa untuk follow dulu nih kita berdua. Buat teman-teman yang mau nanya silahkan di kolom komentar ya. Bentar lagi kita akan buka pertanyaan tanya jawab seputar topik kita pada sore hari ini. Bebas silakan nanya apa aja ya yang berhubungan tentang saham tentunya. Jadi jangan lupa follow dulu kita berdua @benswire dan juga nih @teguh setiawan pinam ya. Buat teman-teman yang belum follow kita berdua, apabila dirasa live-nya bermanfaat jangan lupa di screenshot dan juga nanti di tag ke Instagram kita berdua ya. Dan apa lagi nih? Bentar, saya cari pertanyaan dulu. Boleh nggak selama trading hampir 9-10 tahun ini Mas Teguh, cuan terbesar itu di saham apa nih Mas Teguh? Kalau boleh tahu sahamnya apa dan kira-kira nominalnya berapa kalau boleh tahu? Cuan terbesar itu di suatu saham mungkin paling besar itu di saham BBHI. Tapi kalau cuan nominalnya berapa, palingan sekali untung 200-an sekian kayak gitu. Oke, jadi waktu euforia bank-bank digital dulu ya? Iya, sekali cuan bisa ini 100-200-an juta kayak gitu. Gila, keren banget sih itu tuh. Pertama kali cuan segede itu apa sih rasanya? Ya, pastinya senang banget. Selama ini kan trading biasanya cuannya kita cuman ya bisa cuan 10 juta aja sudah senang nih, begitu cuan bisa ratusan, waduh itu pasti suatu titik terpoint ya. Jadi membuat Mas Teguh ini fokus banget ya di dunia trading sampai hari ini gitu. Tetap menambah porsi dan tentunya pastinya ya jangan lupa di withdraw juga ya Mas Teguh ya. Banyak orang nambah porsi nggak di withdraw akhirnya kegulung habis semua tuh. Silakan teman-teman untuk pertanyaan di question box ya. Silakan teman-teman ada pertanyaan silakan di kotak kolom komentar di bawah yang ada tanda tanyanya itu silakan tanya di sana. Nanti kita langsung tanya ke narasumber kita. Pertanyaannya ada nih. Bang, biasanya pakai indikator apa dalam trading? Juga cara tentukan support resistennya. Mungkin untuk secara teknikal nih. Kalau nentuin kalau indikator mungkin ini aja standar melihat support dan resistennya kayak gitu, cuma garis melihat di mana supportnya di mana resistennya kayak gitu. Jadi basic ya, pakai support resist aja, nggak pakai yang aneh-aneh ya. Bentar nih banyak pertanyaan sampai ketimpa nih. Anjay. Bentar Mas Teguh, saya cari dulu. Dari aku pasti cuan 70 nih ada pertanyaan ya. Bang, tipsnya agar nggak boncos saat listing IPO. Saat arah kebongkar apakah langsung jual? Jadi ada ada sedikit disinggung sama Mas Teguh soal IPO tadi. Ya ada yang nanya soal gimana? Kalau misalnya intinya itu kalau saham baru listing itu tergantung sahamnya lah. Kalau misalnya
Hmm, sahamnya listing, fundamentalnya biasa aja, mungkin dijual terlalu mahal. Kalau arahnya ke buka, baiknya langsung dijual aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat info, misal saham ini listing punyanya siapa kayak gitu, bakal digoreng ya. Kalau mungkin arahnya ke buka, tapi ini namanya volumenya nggak terlalu besar, ya boleh hold kayak gitu. Oh, tergantung volume ya. Iya, tergantung perusahaannya punya siapa juga kayak gitu. Contohnya kayak RAM kemarin kan, itu mungkin kurang lebih seperti saham cuan kayak itu. Kalau arahnya kebuka, ya mungkin masih ada potensi buat arah dan lanjut naik kayak gitu. Tapi kalau misalnya Oke. sahamnya seperti apa namanya, contohnya lah, hmm, contoh ini seperti saham Widi yang mau listing sebentar lagi. Ya misal pas nanti listing, hari pertama arah, terus hari kedua arah, terus hari ketiga arahnya kebuka, saya saranin teman-teman langsung jual aja kayak gitu, langsung lupain sahamnya. Tapi Di kalau TP misalnya aja ya. nanti, iya, ada saham tertentu ya yang punya perusahaan, punya nama besar, mungkin kalau newsnya rame di market, kalau misalnya hari ini arah, besok arah, terus hari ketiga arahnya kebuka, teman-teman kalau misalnya menjelang penutupan mau arah, teman-teman masih boleh beli dan jual besoknya kayak gitu. Oke. Itu untuk tips saham-saham IPO ya. Kalau yang kayak HAJJ gitu gimana tuh? Ya waktu itu IPO tuh arah aja karena dia akselerasi kan arahnya 10% aja terus tuh gimana tuh Mas Teguh? Ada ikutin nggak? Kalau itu ya apa namanya? Kalau saham akselerasi saya nggak pernah ngikutin. Soalnya agak takut juga ini. Pas dia turun bisa ARB berjilid-jilid. Iya, pas mau masuk nggak bisa masuk, pas mau keluar nggak bisa keluar. Iya. Ada yang nanya nih, besok mau gerakin sama apa Mas Teguh? Itu Wah, rahasia ya. saya bingung kayak itu. Ya mungkin Screeningnya besok nih, ya. ada yang nanya dari Hasim Ahmad Jepara nih Mas Teguh. Screeningnya untuk scalping atau untuk pemilihan saham misalnya kayak INPS tadi, OKAS tuh cara screeningnya Mas Teguh gimana tuh kira-kira bisa ketemu saham-saham gituan? Hmm, biasanya itu saya lihat dulu, misalnya INPS itu kan sebelumnya kan mau arah. Terus sebenarnya pas mau arah itu ya saya bantu arahin kayak gitu. Biar besok bisa apa namanya, ada mainan buat ini. Ada yang bisa digerakin kayak gitu langsung. Terus Oke, jadi awal arah pertama itu bukan Mas Teguh ya? Arah awal enggak, pertama. awal awal arah pertama itu yang ngarahin saya sendiri sampai Oh, gitu. Yang hari kedua sampai juga. yang arah kedua iya. Tapi arah kedua itu ini intinya saya itu ngebit biar ada orang masuk dan ngelanjutin arah kayak gitu. Dan saya ngejualnya di harga atas kayak gitu lah. Oke, jadi ini tricky banget ya soalnya kalau untuk saham-saham yang likuiditas dan volatilitasnya rendah nih. Dan ada yang nanya kalau untuk money management Mas Teguh sendiri nih, gimana? All in kah? Apa average down kah? Apa average up kah? Jualnya cicil? Karena biasanya kan lotnya tipis-tipis tuh, cuman kadang lompat-lompat ada 20 lot doang, 300 lot doang, 100 lot. Tapi sekali buang, misalnya kita mau buang 10.000 kan nggak bisa tuh. Gimana tuh untuk money management sendiri? Ada Kalau pertanyaan dari Simanjuntak Mikael. kalau khusus saham yang volatilnya tinggi itu ya biasanya ya ini, saya itu kan bantu gerakin naik juga. Terus porsi belinya mungkin nggak ya ratusan juta aja sih. Sama meni apa namanya,
manajemennya ya intinya kalau misalnya nggak ada guyuran ya masih berani dibuat naikin, tapi kalau misalnya ada guyuran ikut jual juga kayak gitu. Kalau penggak ya nggak masalah. Agak putus-putus nih Mas Teguh, agak kecil deh suaranya. Terputus nih. Tes udah normal apa belum ya? Agak kecil ya. Jadi memang untuk saham-saham tertentu yang likuiditasnya rendah dan kecil ini memang agak tricky ya Mas Teguh ya, karena ngumpulinnya juga harus sabar gitu ya. Ya, Kemudian jual juga harus sabar, makanya nggak bisa kelar satu hari itu nggak mungkin sih, berarti harus dicicil ya, masuk ke cicil ya jualin cicil juga. kalau misalnya likuiditasnya kecil itu ya ini intinya kan kita kan gerakin gimana saham ini bisa direspon market dan kita bisa jual ke market kayak gitu. Caranya ya dorong naik kayak gitu, tapi kita udah punya barang di bawah dulu. Agak sepotong nih suaranya, agak ke putus-putus ya. Teman-teman suara saya gimana nih? Suara saya di Mas Teguh putus-putus nggak? Tes. Agak jauh deh kayaknya. Tes. Tadi aman-aman aja. Saya agak putus-putus, sayanya juga putus-putus. Internet nih kayak jaringan. Nih ada yang nanya nih, Mas Teguh dari Astika Yasa 32. Bang, kalau gerakin begituan kira-kira ada resiko diguyur sama pengendali nggak tuh? Kadang-kadang kan sudah tiba-tiba pas lagi arah, tiba-tiba kesiram misalnya gitu. Pas kalau risiko diguyur sih pasti ada. Ya tapi apa namanya? Selama ini menang sama ruginya mungkin lebih banyak menangnya kayak itulah intinya. Oke, itu kalau tiba-tiba kesiram ya harus ikut-ikutan buang juga ya, nggak bisa lagi nahan barang ya. Ya. Ya mungkin bidnya juga langsung dicabut kayak gitu. Dan yang pasti juga ya kita ngerti harus sadar diri lah ya, sudah kita misalnya cuma nebeng pengendali, jangan sampai bikin rumah orang gaduh ya, rumah orang hancur, akhirnya kita keguyur rame-rame ya. Kalau orang lain pernah nggak dilanjutin orang lain, misalnya sudah ngarahin 2 kali nih, ternyata besok nggak lagi, tapi dia dilanjutin sama orang lain misalnya gitu Mas Teguh. Ya sering juga. Contohnya kayak Okas kemarin yang saya cuman apa namanya ngarahin itu cuman intinya ngarahin itu bukan ngarahin sih, menahan ini pas sahamnya itu biar stabil di atas 110 kayak itu. Habis itu ada yang ngelanjutin naik sampai arah. Yang terus ya kita lihat kan kemarin itu kan Okas kan sempat arah 2 kali, jadi arah kedua itu bukan saya yang lanjutin. Oh berarti arah hari ketiga tuh bukan Mas Teguh lagi ya? Iya bukan. Oke, ini menarik banget ya ngomong-ngomong. Jadi kita pun retail ini bisa juga sebenarnya menjadi trading like a market maker ya. Cuman asalkan kita ngerti caranya. Jadi market maker itu ya nggak selamanya kita sebut diri bandar, bukan juga ya, karena nggak boleh ya ada praktek bandar di, nggak boleh ada namanya praktek bandar di pasar saham, di pasar modal. Kalau saya sendiri sih bilangnya ya gerakin saham, bukan saya bandar kayak itu. Betul. Ya kita siapa lah, kita hanya debu-debu aja ya di market ini. Cuman kita maksudnya gini, kita belajar dari Mas Teguh ya, ini teman-teman yang saya luruskan biar nggak salah paham ya. Kita itu bisa trading like a market maker itu karena strategi ibaratnya bagaimana cara kita mengolah bid, ya membaca bid dan over kayak gitu. Kemudian kita bisa melihat secara teknikalnya bagaimana, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana respons dari market gitu ya. Nggak semuanya juga bisa kita gerakin, apa nggak semua juga kita bisa nebeng, karena memang beda, setiap saham itu pasti punya karakteristik beda-beda. Jadi kita
belajar dari Mas Teguh ini bahwa everyone can be a market maker ya. Tapi market maker yang dalam artian kita memiliki strategi trading itu loh. Kalau cuman beli kayak Mas Teguh besok yang arah apa, itu yang kayak begitu dipentungin aja Mas Teguh tuh. Orang-orang yang suka nanya Mas Teguh besok saham apa yang arah, yang kayak begitu-begitu dipentungin aja ya. Karena ya gimana ya, namanya kita harus lihat juga kondisi market. Nggak bisa juga misalnya market lagi jelek ya, walaupun sudah Mas Teguh pilih sahamnya belum tentu bisa berjalan sesuai rencana juga kan gitu ya Mas Teguh ya. Benar.